Please accept my heartiest congratulations on being returned unopposed as the President of the Football Association. Timnas U17 Korea Utara protes ke AFC terkait dugaan manipulasi usia pemain, namun ditolak mentah-mentah. Timnas U17 Korea Utara baru-baru ini mengajukan protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terkait dugaan manipulasi usia pemain dari negara mereka. Protes ini muncul setelah beberapa pemain yang tampil di Piala Asia U17 2025 disebut-sebut berusia lebih dari 17 tahun, meskipun mereka terdaftar sebagai pemain berusia 17 tahun. Korea Utara berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025 setelah tampil impresif di babak kualifikasi, termasuk kemenangan telak 4-1 atas Iran yang memastikan posisi mereka sebagai juara grup A. Namun, setelah pertandingan, muncul spekulasi mengenai usia beberapa pemain kunci mereka. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pemain seperti Cho Es dan Eugene Kim, yang tampil mencolok dalam pertandingan perempat final melawan Indonesia, diduga berusia 23 tahun, bukan 17 tahun seperti yang tertera di daftar pemain. Menanggapi protes tersebut, AFC melakukan investigasi internal untuk menilai keabsahan klaim yang diajukan. Setelah melakukan verifikasi, AFC menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan manipulasi usia pemain Korea Utara. Sebagai hasilnya, AFC menolak protes tersebut dan memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Timnas Korea Utara. Keputusan AFC ini menimbulkan kontroversi di kalangan pengamat sepak bola dan tim peserta lainnya. Beberapa pihak berpendapat bahwa AFC seharusnya lebih tegas dalam menangani dugaan manipulasi usia, mengingat pentingnya integritas dalam kompetisi usia muda. Namun, ada juga yang mendukung keputusan AFC, dengan alasan bahwa tanpa bukti yang jelas, sulit untuk mengambil tindakan yang dapat merugikan tim yang bersangkutan. Protes yang diajukan oleh Timnas U17 Korea Utara terhadap dugaan manipulasi usia pemain mereka telah berakhir dengan penolakan dari AFC. Meskipun demikian, kontroversi ini menyoroti pentingnya transparansi dan kejujuran dalam administrasi usia pemain, terutama dalam kompetisi usia muda seperti Piala Asia U17. Kedepan, diharapkan ada mekanisme yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua pemain yang berpartisipasi dalam turnamen internasional memenuhi persyaratan usia yang ditetapkan. Kontroversi besar mengguncang ajang Piala Asia U17 2025 setelah Timnas Korea Utara melayangkan protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Ironisnya, protes itu bukan ditujukan ke negara lain, melainkan soal pemain mereka sendiri yang diduga memanipulasi usia. Meski demikian, AFC justru menolak mentah-mentah protes tersebut setelah terbukti bahwa pemain Korea Utara sendiri terbukti curang dalam manipulasi usia. Kasus ini bukan sekadar drama sepak bola biasa. Dugaan bahwa beberapa pemain Korea Utara yang tampil di turnamen kelompok umur ini sebenarnya berusia jauh di atas batas usia maksimal 17 tahun membuat banyak pihak geram. Salah satu pemain yang disorot adalah Kim Eugene, yang di atas kertas tercatat berusia 17 tahun, namun dalam sejumlah dokumen yang bocor ke media, usianya sebenarnya 23 tahun. Kecurigaan bermula usai Korea Utara tampil sangat dominan dalam fase grup dan babak gugur Piala Asia U17. Dalam pertandingan perempat final melawan Indonesia, Korea Utara menang telak 6-0. Banyak pengamat menilai performa fisik dan pengalaman para pemain Korea Utara terlalu mencolok untuk level U17. Puncaknya, beberapa media Asia mulai menggali informasi mengenai latar belakang pemain kunci Korut. Data-data dari turnamen sebelumnya dan bahkan catatan kelahiran sipil yang berhasil diakses oleh media Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa beberapa pemain sudah melewati usia 20 tahun.
Kasus paling mencolok adalah Kim Yoo-jin dan Cho Sang-won, yang disebut-sebut sudah sempat memperkuat klub-klub militer di Pyongyang selama beberapa musim. Yang membuat banyak orang heran, alih-alih diam atau mengklarifikasi, Federasi Sepak Bola Korea Utara, PERKA, justru mengajukan protes resmi ke AFC. Dalam surat protesnya, mereka menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan administratif yang menimbulkan persepsi negatif terhadap SWAT Korea Utara, dan menuduh AFC kurang transparan dalam verifikasi usia pemain. Namun isi protes tersebut dinilai absurd, karena bukannya menyangkal tuduhan manipulasi usia, PERKA justru meminta pembatalan semua investigasi terkait usia pemain dan menuduh pihak lain melakukan kampanye hitam terhadap sepak bola Korea Utara. Tidak tinggal diam, AFC langsung menurunkan tim investigasi dari Komite Disiplin dan Etika untuk menyelidiki dokumen-dokumen pendaftaran yang diajukan Korea Utara. Hasilnya, AFC justru menemukan bahwa dokumen yang diberikan Korea Utara sendiri tidak konsisten. Dalam laporan internal AFC yang bocor ke media, tercatat bahwa setidaknya 3 pemain Korea Utara yang berlaga di Piala Asia U17 sebenarnya lahir antara tahun 2000 hingga 2002. Sementara turnamen ini jelas-jelas hanya boleh diikuti oleh pemain kelahiran 1 Januari 2008 atau sesudahnya. Tidak hanya protes Korea Utara tidak berdasar, tetapi juga bertentangan dengan fakta yang ditemukan selama verifikasi. AFC tidak akan menanggapi klaim yang tidak memiliki dasar hukum maupun etis. Keputusan AFC memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, yang sempat dikalahkan Korea Utara dengan skor mencolok 6-0 menyatakan kekecewaannya terhadap situasi ini. Kami kecewa mengetahui bahwa lawan yang kami hadapi di perempat final ternyata memainkan pemain yang usianya tidak sesuai. Kami harap AFC mempertimbangkan kembali ketegasannya dalam menegakkan regulasi turnamen kelompok umur, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, juga menyebut pertandingan melawan Korea Utara sebagai tidak adil sejak awal. Secara fisik dan pengalaman, mereka jauh di atas rata-rata U17. Sekarang kami tahu kenapa, ujarnya usai mengetahui hasil investigasi. Skandal lama yang berulang manipulasi usia bukan hal baru di dunia sepak bola, terutama di level kelompok umur. Namun kasus Korea Utara kali ini dianggap sangat mencolok karena terbongkar dengan bukti-bukti yang kuat dan melibatkan institusi resmi negara. Sejumlah pengamat sepak bola Asia menyebut kasus ini sebagai pemalsuan usia paling terang-terangan dalam sejarah Piala Asia U17. Kami tidak bicara soal beda 1 atau 2 tahun, tapi pemain usia 23 tahun ikut turnamen U17. Ini semacam skandal besar yang mempermalukan sepak bola Asia, ujar analisis sepak bola asal Jepang, Kenji Hasegawa. Beberapa pihak mendesak agar Korea Utara didiskualifikasi dari Piala Asia U17 dan dilarang mengikuti turnamen kelompok umur selama beberapa tahun ke depan. Namun ada juga yang menyebut bahwa sanksi semacam itu akan memicu ketegangan politik, mengingat sensitifnya posisi Korea Utara dalam geopolitik Asia. AFC sendiri hanya menyatakan bahwa penyelidikan lanjutan akan dilakukan, dan hasilnya akan diumumkan setelah Piala Asia U17 selesai digelar.